Hai guys, aku lagi di gedung KPPN nomor Jalan Merdeka Selatan nomor 5 Kidul Dalem. Pastinya aku gak sendiri, ada teman-teman aku di belakang kamera. Halo, aku Aurel, aku Rosa, aku Saila, aku Aili, Dan aku Anissa. Masuk yuk. Halo semua, kalian pada tahu nggak nih tentang gedung KPPN Malang? Ternyata gedung ini berisi banyak sekali sejarah loh, Rek. Gedung KPPN atau Gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang akan dibahas adalah sebuah gedung yang terletak di Jalan Merdeka Selatan nomor 5, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Gedung KPPN Malang ini terdiri dari 2 lantai yang masing-masing memiliki ruangan dengan tujuan dan sejarahnya masing-masing. Penasaran? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Gedung KPPN atau Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara merupakan kantor pusat pemerintahan Karesidenan Malang atau kantor besar untuk Bestuur di Kota Malang. Dalam bahasa Belanda, gedung ini disebut dengan Centraal Bestuur Kantor te Malang. Gedung ini dibangun pada masa pemerintahan Residen R.K. Abetsch dan Wali Kota J.H. Boerstra pada tahun 1936. Gedung ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama, dimulai dari Landkas, CKC atau Centraal Kantor voor de Comptabiliteit, KPKN atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan berakhir dengan nama KPPN atau Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara. Arsitek yang merancang pembangunan gedung ini bernama Insinyur M.B. Titsman, seorang arsitek Belanda yang tinggal di Surabaya yang juga merupakan arsitek yang merancang pembangunan Centraal Burgerlijk Ziekenhuis te Surabaya atau yang kini disebut dengan Rumah Sakit Simpang. Untuk pelaksana pembangunan Centraal Bestuur Kantor ini dikerjakan oleh kontraktor R.D. de Jong. Berdasarkan buku babat Malang yang ditulis oleh Besar Edi Santosa pada tahun 1795, wilayah Karesidenan Banyuwangi meliputi Bondowoso, Besuki, Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Lalu, sekitar tahun 1928, terjadi pemindahan pemerintahan Karesidenan dari Pasuruan ke Malang. Sejak tahun 1930, pusat Karesidenan berada di Malang dan disebut sebagai Karesidenan Malang. Karesidenan ini dipimpin oleh seorang residen di mana kedudukannya setingkat lebih tinggi dari bupati dan wali kota atau setingkat dengan gubernur. Pembangunan kantor pusat administrasi di Malang ini sebelumnya sudah direncanakan pada masa residen pertama, yakni Hendrik Kool. Namun, baru dapat dilaksana pada masa kepemimpinan residen kedua, R.K. Abetsch. Mundurnya pelaksanaan pembangunan ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah pemerintah pusat tidak menyetujui pendanaan anggaran yang diajukan sebelumnya, yakni sekitar 173.000 gulden. Terpilihnya arsitek M.B. Titsman sebagai arsitek pembangunan gedung ini karena ia berhasil melakukan efektivitas desain sekaligus pembiayaan. Pada akhirnya, pembiayaan pembangunan gedung ini menghabiskan biaya 65.000 gulden beserta perabotan di dalamnya. Gedung KPPN atau Bestuur Kantor ini pada saat beroperasi di masa kolonial Belanda memiliki beberapa ruangan, yakni Landgericht atau Panitera Pengadilan, Jaksa Kantor atau Kantor Kejaksaan, Asisten Residen Kantor atau Kantor Asisten Residen, Residen Kantor atau Kantor Residen, dan Landkas atau Kas Negeri. Saat ini,
Gedung ini digunakan dan disewakan secara gratis untuk pertemuan, seminar, pameran, photoshoot, dan acara-acara besar lainnya. Nah, tahu nggak Rek? Jadi gedung ini ternyata boleh disewakan loh dan tanpa biaya loh. Jadi kalian bisa rapat, seminar, atau acara-acara gitu deh. Nah, salah satunya adalah gedung aula ini. Ini ada di lantai 1. Lihat tuh. Saking multifungsinya gedung ini bisa dibuat apa aja, kayak jalan, lompat-lompat, atau bahkan tidur, aman-aman aja sih. Itu pun kalau mau, hehe. Gedung KPPN Malang ini memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama dapat diakses secara umum, tetapi lantai yang kedua hanya dibuka jika ada keperluan dan izin dari pihak terkait. Pada lantai pertama, terdapat bagian luar atau depan gedung KPPN, pintu masuk, ruang utama dalam, aula lantai 1 yang biasa digunakan sebagai tempat untuk seminar, dan yang terakhir kantor administrasi. Kemudian, di lantai yang kedua terdapat hallway atau lorong, aula lantai 2 yang biasa digunakan sebagai seminar yang lebih resmi dan tertutup, ruangan podcast, ruangan rapat semi tertutup, ruangan rapat tertutup, dan yang terakhir ruangan untuk menjamu tamu. Ruangan ini dulunya selain sebagai ruangan menjamu tamu, juga dipakai sebagai tempat untuk memantau area sekitar gedung ini. Di ruangan ini juga terdapat banyak sekali lukisan yang menggambarkan area kota Malang pada masa kolonial Belanda. Jadi guys, setelah adanya agresi militer Belanda yang pertama, terjadi peristiwa Malang Bumi Hangus, dan semua barang-barang di sini itu replika kecuali barang ini, yaitu mesin ketik A3. Dan ini adalah barang yang satu-satunya tersisa di gedung ini. Bangunan ini dirancang oleh M.B. Titman, yaitu seorang arsitek Belanda yang tinggal di Surabaya yang juga arsitek dari Centraal Burgerlijk Ziekenhuis Surabaya atau Rumah Sakit Simpang. Lalu untuk proses pembangunannya sendiri dikerjakan oleh kontraktor R.D. de Jong. Desain bangunan ini yang menyesuaikan situasi di Malang dengan memiliki atap yang tinggi, tertutup, berwarna cerah, yang hampir menyerupai suasana pedesaan seperti rumah pertanian Saxon dari abad ke-18 yang memancarkan kedamaian dan suasana pedesaan. Sesuai dengan niat atau tujuan dari M.B. Titman sendiri, yaitu untuk mengekspresikan monumentalitas pedesaan tertentu pada bangunan. Sedihnya, bangunan ini dirusak pada saat terjadi peristiwa Malang Bumi Hancur. Namun, saat ini telah direnovasi tanpa mengubah struktur asli bangunan itu sendiri. Sesuai penjelasan sebelumnya, gedung KPPN ini memang dibangun dengan fungsi utama sebagai kantor administrasi dan arsip negara. Meskipun desain oleh M.B. Titman sudah membawa tema tersendiri, yakni rumah pedesaan Saxon dari Belanda, fungsi gedung sebagai kantor ini kemudian mempengaruhi desain arsitektur bangunan secara keseluruhan. Nah, hal ini yang kemudian melatar belakangi beberapa ciri khas gedung KPPN Malang yang kami kunjungi hari ini. Pertama, desain atapnya yang tinggi dan tidak memiliki ventilasi atau jendela. Berdasarkan penjelasan tour guide dari gedung KPPN ini, ciri khas pada atap rumah Belanda selalu memiliki fungsi pada setiap bagian gedungnya, termasuk atap. Namun perbedaannya dengan gedung KPPN Malang ini, atap tidak memiliki fungsi khusus sehingga tidak ada tambahan lubang atau jendelanya. Ventilasi pun tidak banyak karena desain bagian dalam sudah dibuat tinggi dan menjadi sirkulasi udara utama untuk menjaga suhu tetap dingin dan segar. Kedua, lantainya yang sudah dimodifikasi. Setelah tragedi Malang Bumi Hangus, fungsi dari gedung banyak mengalami perubahan. Saat ini karena sudah tidak digunakan secara aktif seperti zaman dulu, maka banyak sekali arsitektur gedung yang sudah diubah dengan tujuan efisiensi. Lantai gedung pun pada awalnya berbahan ubin warna abu-abu, kini sudah menggunakan keramik yang menyesuaikan warna dan suasana gedung agar lebih cerah.
Keramik yang digunakan saat ini berwarna krim dan orange yang di-custom langsung dari Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah tiang dan tangga gedungnya. Seperti hal gedung-gedung khas Belanda, tiang pada gedung ini sangatlah banyak dan mengutamakan fungsinya sebagai penopang. Inilah mengapa penempatan tiang kadang menghalangi dan ada di tengah-tengah ruang. Sedangkan pada tangga gedung, perubahan yang ada adalah pada pegangan atau trailnya. Dulu gedung ini memiliki pegangan berbahan besi, namun kini sudah diubah menjadi kayu. Terakhir adalah tembok gedung. KPPN sebagai kantor yang memiliki fungsi administrasi dan lebih fokus pada menjaga efisiensi sehingga luas gedung sangat dijaga. Bagian gedung yang terpengaruh adalah temboknya. Tembok gedung KPPN kini tidak memiliki ornamen atau ukiran sama sekali karena kondisinya adalah untuk kantor, fokus pada kantor. Pada saat ini, modifikasi terbaru adalah diubah untuk penempatan lukisan atau ornamen tiang. Sedangkan ciri khas gedung yang paling unik adalah sudut belok gedung yang dibuat menjadi bundar atau tumpul. Nah, yang paling unik dari gedung ini adalah bagian sudutnya yang tidak runcing. Jadi khasnya itu yang paling kelihatan adalah dia bundar karena fungsinya adalah agar tidak membuat cedera dan lebih luas seperti itu. Oke guys, jadi dulu ini tuh tangganya, pagar ini besi, tapi sekarang jadi kayu. Kayak gambar di sini. Nah, itu kayu. Kita naik ke atas yuk. Misi ya, Mbak. Saat naik ke lantai 2, terdapat ruangan yang digunakan sebagai ruang perjamuan. Dahulu di jendela sebelah kanan dapat melihat kantor bupati, sedangkan pada jendela sebelah kiri dapat melihat Masjid Jamik yang sekaligus digunakan untuk mengawasi masyarakat pribumi yang sering melakukan musyawarah di Masjid Jamik. Oke, itu tadi perjalanan kami di gedung KPPN. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Aku lagi di gedung KPPN di Jalan Merdeka Selatan nomor 5 Kidul Dalem, dan aku nggak sendirian pastinya, pasti sama teman-teman aku yang ada di halo. Aku nggak tahu masuk kan? Halo. Aku Owen. Aku Rosa. Aku Saila. Aku Laili. Harusnya kamu ngomong aku Anissa dulu nggak sih? Jadi. Oh iya. Hai guys, aku lagi di gedung KPPN di Jalan Merdeka Selatan nomor 5 Kidul Dalem. Pastinya aku nggak sendirian. Ulang kok ngeblur ternyata.